Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Sobat Budaya sekalian. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita melanjutkan kembali Busur ngobrol seru soal Borobudur. Dan Alhamdulillah pada pagi hari ini saya dredeg ini. Buatan Masya Allah. Karena kita kedatangan tamu yang istimewa, Sobat Budaya sekalian. Barakallah. Beliau adalah Ustadz Salim Afillah. Apa perlu diperkenalkan ini karena sudah saya sangat yang dikenal. merasa sangat terhormat dan Iya. matur nuwun sangat ini diundang ke Balai Konservasi Borobudur dalam acara Busur. Ya. Dan senang sekali panggil Pak Nahar, pakarnya Borobudur ini. Sehat Ustadz ya? Pangesunipun alhamdulillah sehat. Yeah. Ya, beliau ini sangat menguasai mengenai sejarah-sejarah terutama Okay. kaitan hari ini. Busur kita akan mengangkat tema kepahlawanan karena terkait dengan peringatan Hari Pahlawan. Hari Pahlawan. Ustadz. Kita akan Ji. mengangkat kembali Pangeran Diponegoro yang di part 1 kita menghadirkan Ki Roni Sudewo. Alhamdulillah. Hari ini Yeah. alhamdulillah kita kedatangan Ustadz Salim Afillah. Yeah. Beliau selain penulis buku juga aktif sekali di media sosial dan tentu saja beliau banyak dikenal di Jogokaryan Ustadz ya. Di Jogokaryan. Masjid yang dengan jargon infak 0 rupiah. Saldo 0. Nggih Ustadz, barangkali sekilas seperti itu. Saya yakin sobat Budaya sekalian sudah mengenal Ustadz. Namun demikian yang membuat saya penasaran barangkali nanti bisa dijelaskan sembari perkenalan. Begitu dalamnya Ustadz Salim ini memahami sejarah. Ini agak langka ini. Bagaimana seorang Ustadz yang sepertinya latar belakangnya juga bukan sejarah gitu Ustadz ya? Betul, betul. Bagaimana partikelir ini, bukan bukan akademisi. Karena memang saya sebagai seorang Muslim itu menyadari seorang Muslim itu insan sejarah. Sehari semalam itu membaca surat Al-Fatihah dalam sholat itu 17 kali. Dan dalam surat Al-Fatihah itu setelah ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan jalan yang lurus, maka kita harus belajar sejarah. Karena jalan yang lurus itu diterangkan dengan kalimat siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang dahulu yang sudah diberi nikmat oleh Gusti Allah, bukan jalannya orang yang dimurkai, bukan jalannya orang yang sesat. Maka Al-Quran itu sebagian besar isinya sejarah karena untuk menunjukkan kepada kita seperti apa jalan lurus melalui tokoh-tokoh yang disebut di dalam Quran, bersama juga dengan tokoh-tokoh yang tadi dimurkai dan sesat tadi. Maka menarik bahasa Melayu kemudian diambil bahasa Indonesia itu menyebut sejarah. Kalau bahasa Arab malah tarikh. Tapi bahasa Melayu, bahasa Indonesia menyebutnya sejarah. Dari kata syajarah artinya pohon. Pohon itu ada akarnya, ada batangnya, ada ranting cabang dan bunga dan buah. Maksudnya dulu mungkin orang Melayu itu bahwa dengan memahami sejarah kita punya akar yang kokoh dari masa lalu, pedoman supaya kita tidak terombang-ambing, kita tegak di masa kini untuk memberikan sesuatu bagi masa depan, buah yang harum, yang wangi, yang lembut, yang manis, dan juga bunga yang indah. Gitu. Jadi makanya, wah ya kudu, berarti sebagai seorang yang memahami sejarah, dan kita punya penglihatan, terhadap bangsa-bangsa lain yang peduli sejarah itu, biasanya mereka kokoh dan berani untuk maju. Nah, itu yang saya kira perlu kita tumbuhkan sebagai bangsa Indonesia. Berbeda dengan bahasa Inggris, history ya. History, bisa history gitu ya. Tapi kalau bahasa Melayu ini indah sekali. Betul-betul sejarah. Jadi dari akar kokoh, kita tahu masa lalu kita sebagai apa dulu, sampai kemudian di masa kini kita bisa tegak, percaya diri, kemudian bersiap memberi kontribusi untuk generasi mendatang, bunga dan buah. Indah sekali Ustaz. Bahasa Melayu itu filosofis, bahasa Indonesia itu filosofis, seperti itu. Jadi tidak salah juga ini kita melestarikan cagar budaya. Betul. Kantor kami ini terutama tugasnya adalah melestarikan cagar budaya Ustaz. Sebagai bagian penting dari bukti sejarah. Betul. Karena sesuatu bisa dikatakan sejarah manakala ketika ada buktinya. Betul. Iya, saya senang sekali ya wilayah yang dimana di atasnya berdiri monumen Buddha terbesar di dunia ini ya, yang disebut sebagai Dataran Kedu,
itu bersaudara dengan yang di sebelahnya namanya dataran Kewu. Kalau dataran Kedu itu di sebelah barat Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, kemudian maksudnya gunungnya di sebelah timur ya. Kemudian di sebelah barat dibatasi oleh Gunung Sindoro dan Sumbing, dan itu dataran yang sangat subur, dataran yang sejak dulu menjadi pusat peradaban yang sangat kaya. Sebelahnya tetangganya ada namanya dataran Kewu. Kalau itu di sebelah selatan Gunung Merapi, di antara sungai yang disebut sebagai Sungai Bengawan Solo dan Sungai Bogowonto. Itu dulu namanya dataran Kewu, yang belakangan kemudian disebut sebagai dataran Mataram dengan disempitkan ke arah Kaliopak. Itu juga pusat peradaban yang luar biasa. Saya selalu kagum dengan wilayah ini yang karena mungkin dulu tanahnya subur ya, menghasilkan tinggalan-tinggalan budaya dan peradaban yang luar biasa. Kalau orang di mungkin sekitar Prambanan itu gali dimanapun mesti ketemu batu candi katanya gitu ya. Kemudian di sini dulu sampai di Liangan ya, itu kita bisa menemukan keramik-keramik dari zaman dinasti Tang, dari zaman dinasti Liang. Kok bisa sampai sana gitu ya kan? Kalau biasanya kalau penemuan seperti itu di kota pelabuhan itu wajar. Ini kan tinggi di tempat yang jauh dari pantai dan ini menjadi jumlahnya satu, banyak. Dan jumlahnya banyak. Itu berarti opo saking sugiye sik nang kene itu atau bagaimana itu saya selalu kagum, apalagi di sekitar Borobudur yang luar biasa. Terkait dengan Diponegoro, Ustadz, bagaimana kemudian seorang Ustadz Salim Afillah ini begitu mendalami sejarah tentang Diponegoro sampai muncul satu buku, nggak mungkin dengan riset yang cek-cek ini. Iya, meskipun bukunya tidak serius ya, kita bikin historical fiction yang banyak memasukkan unsur-unsur yang memperkaya cerita. Tapi memang bagi saya Pangeran Diponegoro istimewa ya. Kebetulan ini bulan November, 10 November Hari Pahlawan, 11 November hari lahirnya Pangeran Diponegoro. Jadi kita bisa sebut ini bulannya Pangeran Diponegoro gitu. Nah, Pangeran Diponegoro ini, kalau saya boleh mengutip Profesor Peter Carey, adalah bukan hanya milik orang Jawa, tapi milik oleh seorang yang menjadi milik seluruh bangsa Indonesia. Bukan hanya karena dia sudah dapat SK Pahlawan Nasional, tetapi karena pada diri Diponegoro mengalir darah dari mungkin seluruh pelosok Indonesia. Ya, dari dulu nenek moyangnya Putri Wandan, istri Raja Majapahit, dia punya darah Banda Neira. Kemudian dari Nyai Ageng Sabinah, ya, dia punya darah dari Giri yang berarti juga adalah darah dari Habaib sebetulnya. Ya, Uzbekistan, dari macam-macam gitu ya. Kemudian dari nenek moyangnya di Wangsa Mataram, dia punya darah dari Hadramaut, misalnya dari Nur Ishak Basyaiban Ibunda Hamengkubuwono I yang dalam literatur disebut sebagai Masayu Tejawati. Kemudian dari nenek buyutnya Ratu Ageng Tegalrejo, dia punya darah Madura, sekaligus punya darah Bima, sekaligus punya darah Gowatalo, ya, sekaligus punya darah dari Bugis dan Makassar. Dia punya darah dari Palembang, dia punya darah dari Aceh, dia punya darah dari Pajajaran, dia punya darah sangat kaya pada dirinya. Tidak bisa lagi diklaim dia hanya pahlawannya orang Jogja. Dia tidak bisa diklaim hanya pahlawannya orang Jawa. Dia meskipun perang yang dikobarkannya disebut Perang Jawa, dia adalah milik seluruh Indonesia. Yang kedua, saya mengutip ya beberapa tokoh nasional termasuk misalnya Pak Anies Baswedan yang sering menggaungkan ini adalah Diponegoro itu bisa dianggap sebagai salah satu penendang bola salju menuju kemerdekaan tanpa mengecilkan peran pahlawan yang lain. Karena secara kronologis perang Diponegoro itu berdampak secara kausalitas terhadap kemerdekaan. Perang Diponegoro, Belanda bangkrut, kemudian tanam paksa sangat serius kebangkrutannya dan kemudian tanam paksa untuk memulihkan kebangkrutan itu, tanam paksa kemudian lahir politik etis melahirkan sekolah dan rumah sakit dan sekolah-sekolah yang kemudian diakses para bangsawan. Dari situ timbul kesadaran nasional, pergerakan, kebangkitan nasional sampai ke kemerdekaan Indonesia. Jadi ini timeline yang tidak bisa dibantah satu, karena memang ya peristiwa sejarah itu kan selalu berkaitan secara kronologis satu sama lain.
Sehingga kita bisa mengatakan Diponegoro salah satu penendang bola salju menuju kemerdekaan Indonesia. Makanya saya sih pengen sebenarnya mengangkat semua pahlawan. Tapi ya harus mulai dengan yang dekat. Dan kira-kira kalau mau belajar banyak sumbernya. Nah, kebetulan kan kita tahu Pangeran Diponegoro punya babat yang sudah menjadi Memory of the World. Ini ada tambahan informasi Ustaz. Kami juga punya Memory of the World. Oh iya, arsip pemugaran Borobudur ada di kantor ini. Wah, menarik gitu ya. Arsip pemugaran Borobudur di Baba Diponegoro, Ilagaligo. Iya, dan ini Negara Kertagama, betul. Nah, ini menjadi sumber yang sangat menarik untuk dikaji. Yang kedua, di zaman Diponegoro itu orangnya literasinya luar biasa. Karena yang nulis Baba Diponegoro bukan beliau sendiri. Keraton Surakarta nulis, Keraton Yogyakarta nulis, kemudian anak buahnya namanya Raden Basa Gontokusumo nulis, ini yang saya pegang ini transliterasi dari babatnya Gontokusumo yang 8 jilid, salah satu yang paling tebal. Ibunya nulis, Raden Ayu Mangkorawati, istrinya Raden Ayu Ratnaningsih nulis, putranya Diponegoro Alom nulis, gitu ya. Pakualama nulis, ya, Suryo Ngalam nulis, bahkan musuhnya nulis yang namanya Cokro Negoro yang dari Purworejo yang dulu berperang di pihak Surakarta melawan beliau, itu pun nulis, dan tulisannya itu boleh dikata pada banyak titik sangat objektif. Sebagai lawan ada pujiannya, sebagai lawan ada kekagumannya, sebagai lawan kritik, itu luar biasa. Sumber-sumber zaman itu sangat kaya, sehingga ketika kita menghadirkan sejarah ini dalam bentuk yang lebih populer, kita mensarikan dari sumber-sumber pada zaman itu. Nah, ini kemudahan saja, karena milih, dekat, mudah, maka Diponegoro gitu. Kemudian sampai terpikir untuk menuangkannya dalam bentuk novel sejarah. Ya. Gimana itu ceritanya, Ustaz? Satu, yang serius mengkaji sebagai akademisi sudah banyak dan bukan main-main ya. Selain Peter Carey yang hampir 40 tahun ya, ketekunan beliau luar biasa. Ada Profesor Saleh As'ad Jamhari, sebelumnya ada Profesor Sukanto, sebelumnya juga ada Profesor Yamin gitu ya. Sebelumnya ada lagi banyak ya tokoh-tokoh yang sudah mengkaji secara akademis tentang Diponegoro. Tetapi tulisan akademis itu hampir pasti biasanya persebarannya terbatas. Saya merasa perlu untuk mengangkatnya menjadi sesuatu yang lebih populer supaya masyarakat juga kenal lebih banyak. Kalau saya tidak nulis hanya berhenti di lingkungan akademik. Iya, kalau saya nulis bahasanya serius, nanti pada berat bacanya. Udah cerita sajalah akhirnya gitu. Itu pilihan saja gitu ya, pilihan strategi untuk mengenalkan lebih dekat dengan Pangeran Diponegoro. Dan bukunya luar biasa nih. Teman-teman yang belum baca nih perlu baca loh. Bukunya ini lumayan tebal. Ini baru buku pertama, karena saya ingin meniru Baba Diponegoro. Yang Baba Diponegoro itu bukan cuma cerita tentang diri beliau, tapi sejarah Jawa. Sejak masa sebelumnya. Maka nanti melalui Pangeran Diponegoro, di buku kedua saya ingin mengenalkan Wali Songo, di buku ketiga mungkin saya mengenalkan Sultan Agung, di buku keempat saya ingin mengenalkan Sri Sultan Hamengkubuwono Pertama. Itu rencana. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan ke depan. Dan ini sambutan dari masyarakat luar biasa, Ustaz ya. Alhamdulillah, buku ini. Cukup menggembirakan bahwa buku ini sudah cetak ulang beberapa kali dan juga banyak apresiasi dari para pembaca. Bahkan Mas Hanung Bramantyo mengatakan, wah ini sudah sinematik, Ustaz. Ya, jadi naskah novelnya itu sudah sinematik. Kalau mau diubah jadi skenario film, tinggal satu langkah lagi. Nah, artinya beliau mengapresiasi. Cuman memang kita membayangkan, ini di film kita biayanya gede, Mas. Akhirnya kendalanya di situ gitu ya. Produser mana yang kemudian berkenan dengan budget sebesar itu, dengan mungkin pengalaman film sejarah itu peminatnya apakah banyak atau tidak, orang masih meraba-raba. Meskipun kalau digarap dengan baik, saya kira menarik. Seperti filmnya tentang The Roaring Currents di Korea ya, tentang Admiral Lee Sun Sin itu bisa meledak dan menjadi salah satu kebanggaannya Korea. Karena Korea itu kan obsesinya satu, ngalahin Jepang. Dan kalau mereka punya bahan sejarah bahwa kita pernah ngalahin Jepang, itu seneng sekali. Nah, lebih itu kan populernya cerita, dia kalah dengan Jepang. Iya, dia kan cerita Admiral Lee Sun Sin itu mempertahankan Korea dari invasi Jepang pada masa Toyotomi Hideyoshi di Jepang. Jadi
dari 12 kapal bisa mengalahkan 300 kapal. Itu kan kebanggaan tersendiri gitu. Ya, Lee Sun Sin kalau yang main Mobile Legends tahunya itu ya, Lee Sun Sin. Ternyata Admiral di Korea di zaman Joseon. Ya, betul. Itu contoh ya, bangsa yang berhasil mengangkat sejarah untuk menjadi pemantik semangat masa kini untuk menuju masa depan. Jepang, Korea gitu ya. Buku tentang Toyotomi Hideyoshi judulnya Taiko karya Eiji Yoshikawa itu konon sampai sekarang terjual sudah 300 juta eksemplar. Padahal orang Jepang itu cuma 150 juta. Berarti rata-rata orang Jepang itu beli lebih dari satu untuk dihadiahkan ke temannya. Sampai seperti itu. Gitu. Dan tokohan Diponegoro sangat layak ya Ustaz ya. Menurut saya Indonesia untuk betul. Level yang seperti sejarah-sejarah yang dibangun di negara lain. Dan yang menceritakan sejarah dengan cara populer ini ya pilihan logis dalam kondisi kita ya untuk supaya bisa masyarakat mengakses dan menikmati gitu. Cuman yang saya kagum ini Ustaz, prosesnya ini loh Ustaz. Panjenengan nulis buku setebal itu, risetnya gimana Ustaz, bisa diceritakan? Ya, alhamdulillah saya termasuk yang mendapatkan cipratan kecanduan baca babat dari Kang Mas Roni Sodewo yang kemarin part 1 termasuk, makanya kami ini sama-sama sedang mengkaji membaca babatnya Raden Basa Gontokusumo, salah satu panglimanya Pangeran Diponegoro. Dan saya kemarin buka-buka ini, Mas Roni kemarin sudah cerita tentang Perang Tilang, Mas Roni sudah cerita tentang banyak hal ya terkait keberadaan Pangeran Diponegoro di sekitar Candi Borobudur. Nah, apa ya yang saya mau cerita apa? Saya kemarin langsung ingat di babatnya Gontokusumo banyak cerita tentang kedatangan Pangeran Diponegoro ke Menoreh, kemudian sampai ke Matese, kemudian berunding di Wisma Residen, dalam tanda kutip berundingnya itu banyak diceritakan oleh Gontokusumo di jilid ke-6 dari babatnya. Ini memang tebel banget. Ini termasuk jilid yang tipis. Karena kalau jilid pertama itu segini. Jadi total jilidnya berapa halaman, Ustaz? Saya belum ngitung, tapi di rak saya itu babatnya Gontokusumo itu segini sendiri tebelnya total gitu. Itu baru babatnya Gontokusumo. Kita belum yang lain gitu ya. Dan memang saya sekarang milih baca Gontokusumo karena dia datanya salah satu yang paling lengkap dan seperti parafrase terhadap babatnya Pangeran Diponegoro sendiri, artinya menjelaskan lebih detail gitu. Dari situ tuh kalau baca babat itu kan kita jadi mengenal secara pribadi ya beliau-beliaunya ini, dan dari situ kita mengenal watak-watak yang khas dari yang kita angkat gitu. Kalau babat yang lain Ustadz, yang banyak diambil sebagai referensi yang babat yang mana Ustadz? Saya terus terang meskipun juga membaca naskah Babat Diponegoro yang transliterasinya diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional beserta terjemahan, meskipun penerjemahannya banyak yang tidak tepat ya menurut saya. Saya juga banyak mengandalkan sumber-sumber sekunder hasil penelitian. Seperti tentu andalan kita karya Profesor Peter Carey di Puasa Ramalan, di Takdir, ataupun karya Profesor Saleh Asad Jamhari, disertasi beliau yang berjudul Stelsel Benteng Strategi Menjinakkan Diponegoro. Itu salah satu yang sangat menarik ya. Stelsel Benteng karya Profesor Saleh Asad Jamhari itu. Nah, kalau sumber asli saya sangat harus banyak berhutang kepada Mas Roni ya, penyusur babat yang sangat tekun. Apa nama tempat yang ada dalam babat nek iso ditekani gitu ya. Itu beliau semangatnya luar biasa. Gitu. Ya, baik sobat budaya sekalian, seru sekali obrolan kita dan ini masih bagian awal nih. Barangkali para sobat budaya ingin mengajukan pertanyaan, silahkan nanti bisa dituliskan di kolom komentar dan kita akan membahas itu, Ustaz. Namun sebelumnya, ini yang seru ini, kami sempat mengambil video pendek, Ustaz. Spot-spot yang terkait dengan perjuangan Pangeran Diponegoro di sekitar Borobudur. Menarik. Ya, kita lihat sedikit, kemudian nanti kita bisa membahas spot-spot tersebut. Siap. Ya, silakan mungkin. Nah, ini adalah makam Kiai Wanu Tejokusumo, Ustaz. Ini yang di Wanurjo. Ini salah satu tokoh utama yang tinggal di Kampung Tingal, yang waktu itu sebetulnya bukan kampung ya, sudah sebuah pemerintahan yang otonom juga. Kiai Wanu Tejokusumo ini adalah putra Hamengkubuwono II, Ustaz. Berarti beliau pernah
paman, nggih. Paman. Jadi ini menjadi cikal bakal dari masyarakat Kampung Tinggal. Makamnya masih ada, dan ini merupakan tokoh sentral dari perang besar yang terjadi di Kampung Tinggal, perang Tinggal. Yang waktu di part 1 disebut oleh Ki Roni Sudewo itu melibatkan 4.000 tentara Belanda yang akan menyerbu Kampung Tinggal. Masya Allah. Jadi ada indikasi barangkali waktu itu Kyai Wanutejo Kusumo ini mendukung perjuangan Diponegoro, kemudian akan diserbu 4.000. Pada saat itu posisi dari pasukan Diponegoro ada di Dekso. Nah, kemudian tadi kami kesini lewat Dekso. Kirim utusan, kemudian utusan itu menyampaikan peristiwa itu, dan 4.000 itu kemudian disongsong oleh pasukannya Pangeran dan terjadi pertempuran dan kemenangan besar disebutkan di dalam Babat. Iya. Di situ masih awal ya kalau nggak salah bulan November 1825, dan itu pada waktu itu yang memegang pimpinan masih Komisaris Jenderal Dubus. Yang di dalam Babat sering disebut Kebes gitu. Ya, benar, Kebes. Itu masih mengandalkan strategi perang ala perang Napoleon. Jadi dengan kekuatan besar berhadapan. Nah, ini akan berbeda dengan tahun-tahun berikutnya di mana Jenderal de Kock mengambil alih, bentuklah apa yang disebut sebagai koloni gerak cepat atau koloni mobil yang kemudian sangat lincah untuk mengejar pasukan Diponegoro ke pegunungan-pegunungan. Nah, kalau awal ini banyak sekali kemenangan Pangeran Diponegoro karena secara strategi mungkin Belanda juga masih meraba-raba, bingung ini piye caranya ngadepi gitu kan itu. Nah, tidak jauh dari makam ini Ustaz, ada makam Kyai Mubarok. Ya, hanya berjarak sekitar 100 meter. Itu adalah pesantren. Dan saya kira salah satu supplier prajurit itu kaum santri. Pesantren kaum santri saja. Mungkin bisa ditampilkan videonya. Nah, ini adalah langgar ya, atau musola yang menjadi sebagian dari pesantren. Nah, di belakang pesantren Cikalan ini ada makam-makam juga. Termasuk di sana ada makam Kyai Mubarok itu sendiri. Dan menurut informasi lisan yang berkembang di sana, Kyai Mubarok ini kemudian yang menurunkan kiai-kiai di pesantren Tegarjo, Ustaz. Oh, Masya Allah. Yang kemudian ke Tegarjo Magelang ya? Iya, Magelang. Nanti jangan sampai keliru dengan Tegarjo Jogja. Tegarjo Magelang. Tegarjo Magelang. Kalau masyarakat umum barangkali mengenalnya sebagai pesantrennya Presiden Gus Dur. Ya, pernah nyantri. Abdurrahman Qudari. Waktu itu nyantri di situ Gus Dur juga. Ya, ini juga salah satu spot penting. Dan selain itu juga ada beberapa makam, Ustaz. Ada 3 makam di sini yang bisa dikatakan sebagai makam dari prajurit-prajurit atau para syuhada yang meninggal pada saat itu. Pada pertempuran itu. Pada pertempuran itu, salah satunya adalah makam Kyai Suronegoro. Mungkin bisa kemarin sempat juga kita ambil videonya di makam itu. Cuma tidak bisa detail, Ustadz, karena kebetulan saat itu hujan. Oh iya. Ada bisa videonya. Oh ini. Sebelum itu maaf ini makam Kyai Suronegoro. Nah, di sini ada makam-makam penting juga. Masih teridentifikasi ya? Masih, dan yang unik Ustadz, di sini ada satu penanda yang saya kira ini banyak diceritakan oleh Ki Roni Sudewo, yaitu pohon kemuning. Ya, pohon kemuning masih bisa ditemukan. Nah, di sini ini kebetulan dan kemuning tua ya? Ya, kemuning tua. Sayangnya sebagian dari pohon kemuning itu sudah mati. Ya. Tapi ada juga yang ada sogolannya biasanya. Ya, ini ada tunasnya yang masih bisa dilihat. Kemudian yang sebelum ini tadi ada video mengenai genderang perang. Nah, genderang perang yang ada di Masjid Tinggal saat ini. Jadi beduk ya? Jadi beduk. Jadi beduk yang ada di Masjid Tinggal saat ini dipercaya sebagai genderang perang yang digunakan pada saat Diponegoro. Ya, tentu originalitasnya tidak sepenuhnya. Bagian-bagian kulit sudah mengalami penggantian. Juga pernah dihaluskan oleh tukang pada saat itu. Katanya juga panjangnya agak dikurangi begitu. Iya. Jadi gemanya itu kabarnya sudah jauh berbeda dengan orisinilnya. Nah, selain itu juga ada beberapa ini juga ada tongkat yang digunakan temu balik pada saat khutbah Jumat. Ini sebetulnya landaian tombak, Ustaz. Landian tombak yang diambil bagian bawahnya. Dan ini juga bagian dari saksi dari peristiwa
perang yang terjadi ditinggal pada saat itu. Nah, selain itu juga ada beberapa makam yang kita tidak ambil gambarnya. Ada makam Kyai Singoleksono, yang ini ada di dekat Sungai Progo. Yang ini juga menurut Ki Roni Sudewo juga dijadikan tempat untuk pembantaian ya, karena pada saat itu banyak yang menjadi tawanan Belanda dan Belanda dengan kejamnya itu membantai dan dilarung ke itu masih kebijakan zaman Dubus dan Jenderal Van Gien itu habis-habisan memang mereka dalam mencoba untuk menyerang Pangeran Diponegoro dan pengikut itu sampai dengan siksaan-siksaan kejam. Dan juga masih ada di Joahan itu makam Bajugil yang salah satu juga sangat membantu Pangeran Diponegoro memenuhi amunisi perjuangannya. Karena bertugas jugil. Jugil itu mungkin ada yang nggak tahu itu jugil itu pendongkel ya, pendongkel. Ya, jadi. Cuman ini agak terkait sedikit, Ustadz, kami kemarin dapatkan informasi mengenai seorang tokoh bernama Tan Jinsing. Ya, beliau adalah seorang kapitan yang menjadi penguasa untuk pengaturan perdagangan. Kapitan Cina di daerah Kedu diangkat Hamengkubuwono III. Waktu itu cerita yang berkembang, beliau itu sebetulnya diam-diam membantu Pangeran Diponegoro. Menarik. Tetapi dia tidak ingin terlihat membantu. Oh, jangan sampai. Jangan sampai, membahayakan posisinya. Siap, pasti. Sehingga beliau mempersilahkan toko atau gudangnya itu dijugil tadi. Oh, memang Mbak Jugil ini dijugil atas izin yang punya. Iya. Menarik sekali. Jadi ini masyarakat di Jowahan itu gimana ya, mengatakan wah Mbah Jugil itu berarti konotasinya negatif ya, karena mencuri, menjarah untuk perjuangan. Tapi sesungguhnya dengan kita mengkaitkan dengan cerita tentang Tan Jinsing tadi, menarik. Maka sebetulnya jugilnya itu memang seizin yang pemiliknya. Punya. Hanya saja agar pemiliknya tidak dicurigai. Tidak dicurigai. Itu sama dulu dengan masa perang Mangkubumi itu. Tumenggung Arumbinang itu kan disebut perang kendang karena dia suka ngelempar kendang ke arah Pangeran Mangkubumi. Dia berperang di pihak Surakarta melawan Pangeran Mangkubumi, dia bersama VOC kan gitu ya. Nah, Pangeran Mangkubumi melawan VOC, perang kendang itu ternyata kendangnya diisi berbagai emas dan perhiasan. Itu dukungan dari Pakubuwono II untuk adiknya berperang. Tapi jangan sampai ketahuan, makanya kayaknya diuncali kendang jebule isine nggo biaya perang gitu ya. Pura-puranya malah. Strategi saat itu. Dan ada juga makam-makam dari cikal bakal di beberapa desa di sekitaran Wanurejo, ada di Barepan, kemudian ada di Bejen, Kiai Miji, kemudian ada di Sorokan. Ini adalah nama-nama dari pendukung dari pemerintahan ya lokal Kiai Wanu Tejokusumo tadi, Ustaz. Nah, selanjutnya ini ada spot menarik juga, yaitu spot pengintaian ini, Ustaz. Puncak Gondopuro-Wangi. Ini banyak disebut-sebut oleh Ki Roni Sudewo di part 1 karena disinilah Gondokusumo meninggalkan pengikutnya. Betul. Ya, makanya disebut juga puncak Gondokusumo. Jadi kusumo itu kan bunga. Purowangi itu kan aroma bunga itu harum. Dulu kalau ngasih nama tempat tuh kadang-kadang ada variasi-variasi. Apalagi kalau dalam babat karena terikat guru lagu biasanya AIU-nya bisa berubah. Jadi di sini ada makam 3 pengikut yang diperintahkan oleh Gondokusumo untuk menunggu. Sampai akhirnya di akhir hayatnya dan dimakamkan di sini. Tetapi ini menunjukkan betapa strategisnya puncak Gondopuro-Wangi yang ada di lereng Menoreh itu, salah satu bagian dari deretan Menoreh. Sangat strategis sehingga sampai sebegitunya memerintahkan agar jangan pernah ditinggalkan. Kalau sekarang masa administrasinya wilayah masih di Kabupaten Magelang juga ya? Ya, Kabupaten Magelang, tapi sedikit sudah ke Kulon Progo. Arah Kulon Progo. Betul. Jadi, kalau Mas Roni kan sering memberi catatan, orang sekarang nyebut semuanya Menoreh. Gara-gara api di Bukit Menoreh. Padahal Menoreh itu yang dari Magelang ke arah Temanggung. Kemudian dari Magelang ke Kulon Progo itu namanya Kelir. Dari Kulon Progo ke barat namanya Trajumas. Sekarang tinggal Puncak Kelir, Puncak Trajumas, semuanya disebut Menoreh. Padahal dulu namanya pegunungannya masing-masing. Dan ini menarik, Ustaz. Spot ini indah sekali. Di Gondopuro-Wangi. Saat ini pun kalau Sobat Budaya mungkin sekalian bisa menyaksikan itu, naik ke sana, view-nya sangat indah, dan kita bisa membayangkan bagaimana dulu pergerakan pasukan musuh itu dengan begitu mudahnya terlihat dari situ. Sehingga bisa menyiagakan pasukan untuk kemudian melakukan peperangan selanjutnya. Luar biasa.
Selanjutnya masih ada sepertinya video yang serupa, yaitu pos mati Desa Giri Tengah. Ini juga Giri pos Tengah. pengintaian. Iya. Di situ juga terlihat ya landscape, sehingga betul, sangat mudah untuk mengawasi pergerakan musuh. Kenapa disebut pos mati ini, Mas? Nah, ini ada legenda di masyarakat yang kami juga belum mengkonfirmasi kebenarannya. Disitulah kuda dari entah Pangeran Diponegoro sendiri atau panglimanya itu mati di situ. Dan saya pernah dengar cerita itu. Dimakamkan di sini. Nggih. Itu kudanya Alibasa Abdul Kamil kalau tidak salah. Begitu. Alibasa berarti panglima tertinggi. Alibasa Abdul Kamil itu kakaknya Sentot. Jadi sebelum Sentot menjadi panglima tertinggi, yang terlebih dahulu menjadi panglima tertinggi itu kakaknya, dan kakaknya ini diambil menantu oleh Pangeran Diponegoro. Jadi Abdul Kamil. Nah, beliau itu kena meriam, dadanya pecah menjelang wafat itu, dan beliau dipeluk. Matinya dalam pelukan Pangeran Diponegoro. Itu kisahnya luar biasa, mengharu biru. Ada juga di ini haru birunya nanti dilihat di novel ya. Siap. Dan ini sebetulnya ada pertanyaan yang secara otomatis terjawab ini, Ustaz. Jadi di komentar tadi sudah ada menanyakan mengenai jejak Pangeran Diponegoro di Menoreh oleh Wais Zulkarni Ahmad. Mungkin ada keterangan tambahan, Ustaz, mungkin? Kalau yang disebut Menoreh karena dahulu adalah sebuah pegunungan yang membujur dari arah Magelang ke arah Temanggung, terutama di Salaman ya, kita punya Langgar Ageng di Menoreh. Langgar Ageng Pangeran Diponegoro ini berdekatan dengan Pesanggerahan yang dahulu Pangeran Diponegoro begitu tiba itu tinggal di situ selama 1 pekan. 1 pekan itu ya 1 pasar itu 5 hari. 5 hari. 5 hari itu misalnya kalau di babatnya Gondokusumo kita bisa melihat di jilid ke-6 ini. Tepi Menoreh ing dusun Sanggrahan sampun miranti Tandio Prapto noto lenggah Gyo Tuan Kolonel matur aji jeng Sultan Praup Sirdempyo perlu atur kurmat tabik. Nah, ini bahwa ketika Pangeran Diponegoro tiba di dusun Menoreh, nah, jadi dulu nama dusunnya sudah Menoreh. Di situ yang dimaksud dengan dusun Menoreh itu di daerah Salaman. Kemudian yang sekarang ada Langgar Agengnya, ada Pesanggerahan di situ. Kondisi Pangeran Diponegoro itu masih pucat karena beliau terkena malaria. Dan kemudian di situ memutuskan beristirahat. Kemudian beliau mengatakan kepada Kolonel Clarence ya, dalam babat itu disebut Kolonel Clarence ya. Beliau mengatakan Kolonel Clarence waktu iki krana tetopo agama mungguh Islam kang ing ngarbiji yakti megeng aranipun puasa Ramlan ngawiti tanggal pisan iki dina Nyi Rebo Wage Warsi warsa Jimawal Pandita tinoto swarane Nabi atau tahun Jawanya 1757. Tahun Masihnya 1830. Sudah mendekati akhir. Ya. Jadi kan beliau ini datang ke Menoreh menuju ke Magelang untuk berdamai ya istilahnya, untuk perundingan perdamaian dengan Jenderal de Kock, itu mesanggrah di Menoreh. Jadi di sini disebutkan beliau sudah memulai puasa di situ. Jadi ini sudah tanggal 1 Poso Ramlan, puasa Ramadan. Itu adalah tetopo menurut agama Islam yang harus saya jalani. Jadi saya tidak ingin diganggu, saya tidak ingin bicara-bicara tentang hal-hal lain, pokoknya beribadah terlebih dahulu. Ini salah satu tempat yang bernama Menoreh, kalau kemudian tadi ditanyakan tentang jejak Pangeran Diponegoro di Menoreh. Kalau yang dimaksud adalah pegunungan Menoreh yang sekarang kita kenal, maka jejaknya menjadi banyak sekali karena kita kemudian akan membicarakan sampai ketika beliau sejak bulan September 1829 sudah menyeberangi Kali Bogowonto ke arah barat, menuju ke daerah-daerah yang sekarang disebut sebagai Purworejo, Kebumen, dan Purbalingga. Purworejo, Kebumen, Wonosobo, Purbalingga. Arah-arah itu di mana pegunungan itu sekarang juga banyak disebut sebagai pegunungan Menoreh. Nah, di situ banyak sekali desa-desa yang pernah beliau lewati dan menjadi saksi perang Diponegoro. Gitu. Kalau area perbukitan Menoreh sendiri berarti mempunyai peran yang cukup panjang dalam rentang ini ya. Karena 1825
sudah jadi medan pertempuran. Sudah jadi medan pertempuran. Nanti di tahun 1830 beliau kembali untuk berdamai lagi dengan Jenderal de Kock. Dan itu ada cerita menarik itu. Diponegoro ketika dari Kecawang, daerah Pegelen Barat, menuju ke Magelang itu, beliau tidak diparengkan oleh salah seorang pamannya melewati Sungai Bogowonto, nyebrang. Karena nyebrang Bogowonto karena tidak boleh 2 kali untuk seorang pangeran. Sehingga ketika akan melewati Bogowonto harus kemudian naik ke atas supaya melewati anaknya. Karena nama anak Kali Bogowonto itu beda nama waktu itu, maka tidak dianggap Kali Bogowonto itu baru boleh nyebrang. Karena kalau lewat Kali Bogowonto lagi nggak boleh kan. Jadi makanya kemudian muncul turunnya di sini di Menoreh di Salaman. Jadi tidak dilewat Purworejo bagian selatan, tapi lewat bagian lebih utara supaya bisa tidak melewati Kali Bogowonto. Atau strategi mengulur waktu juga mungkin. Bisa jadi. Dan luar biasanya begitu sampai Menoreh itu Pangeran Diponegoro turun di Kecawang itu 400 pengikut. Begitu sampai Menoreh sudah 3.000. Wah, luar biasa. Jadi rakyat sepanjang perjalanan itu banyak yang kemudian janjane aku ki gelut, perang siap derek Kanjeng Pangeran Diponegoro. Akhirnya banyak sekali yang bergabung sampai 3.000 orang. Gitu. Padahal itu sudah di akhir-akhir masa perjuangan. Iya, tapi ternyata yang setia kepada beliau itu masih banyak sekali. Bahkan bupati-bupati yang semula mihak Belanda, ketika Pangeran Diponegoro lewat, itu tetap memberikan pisungsun. Ngasih kambing, ngasih ayam, ngasih sayuran, kelapa, gula, itu kopi, teh, macam-macam itu masih diatur kepada beliau. Artinya nama beliau masih sangat dihormati oleh rakyat. Makanya itu bikin Kolonel Clarence ini sepanjang babat ini diceritakan oleh Clarence itu was-was terus hatinya. Ini kepiye iki tekan Magelang wis gede banget jumlahnya yang akan kemudian membela beliau kalau terjadi apa-apa. Padahal Belanda tidak kurang-kurang dalam menghancurkan namanya. Betul. Kan perjuangan tidak hanya senjata nih. Di akhir-akhir dibangun ya. Iya, di akhir-akhir itulah strategi Jenderal de Kock. Kalau dulu Dubus dan Van Gien itu sangat kejam kepada para penduduk, de Kock dan Kolonel Clarence ini pendekatan teritorial dilakukan. Jadi yang mau bertani di wilayah Belanda dikasih alat, dikasih kerbau, dikasih benih, dikasih pupuk, gitu ya. Kemudian mereka dapat uang bulanan dari Belanda. Pokoknya kudu melu London untuk macam-macam. Kemudian Pangeran Diponegoro dicitrakan sebagai merampas, mengambil, gitu ya, kejam kepada penduduk yang hendak hendak melawan kepada dia dan lain sebagainya. Itu luar biasa penghancuran namanya. Jadi karakter assassination-nya tetap jalan gitu. Nggak dulu, nggak sekarang. Nggak dulu, nggak sekarang. Ini sebetulnya menjawab juga pertanyaan dari Sobat Budaya namanya Huda Anggara mengenai bagaimana perjalanan Pangeran Diponegoro melewati perbukitan Menoreh dan apakah membangun basis pertahanan di lereng Menoreh? Secara umum tidak membangun basis pertahanan ya, karena Pangeran Diponegoro itu seorang gerilyawan alami. Artinya beliau bukan orang yang harus bermarkas di satu titik dengan membangun kubu-kubu pertahanan. Itu justru strateginya Belanda yang disebut stelsel benteng itu. Jadi selama kurun 1826 sampai 1829 itu Belanda membangun tidak kurang dari 280 benteng, membentang dari Banyumas di barat sampai Nganjuk di Jawa Timur, untuk memutus logistik dan memutus komunikasi pasukan-pasukan Pangeran Diponegoro. Kalau Pangeran Diponegoro alami, naik bukit, melihat bentang wilayah, apa yang harus dilakukan, bermarkas juga menyatu dengan penduduk desa, gitu ya. Makanya banyak kemudian desa-desa yang semula tadi menjadi markasnya Pangeran Diponegoro, begitu Pangeran Diponegoro meninggalkan, mungkin Belanda sampai ke situ telat, mereka kemudian menghancurkan desa itu dan lain sebagainya. Itu sering terjadi seperti itu. Oh iya. Sobat Budaya sekalian, apabila masih ada pertanyaan nih sangat menarik ini, silahkan ditulis di kolom komentar. Dan seperti biasa ada merchandise menarik ini, Ustaz. Wah, untuk para penanya ini. Untuk para penanya. Wah, saya jadi pengen bertanya. Dan juga buku Arsitekturan Borobudur dan juga Borobudur Stories of the Ancient Temple. Jadi ini silakan nanti yang menampilkan pertanyaannya nanti kita bisa bacakan dan akan mendapatkan apresiasi dari kami. Mengenai Langgar Agung, Ustaz. Langgar Agung. Nah, ini ada video juga yang sudah kami siapkan. Siap. Nah, ini Langgar Agung Pangeran Diponegoro. Yang ada di daerah Salaman, tidak terlalu jauh juga dari Borobudur. Sangat dekat. Jadi kalau
pada berkunjung ke Borobudur mungkin dilengkapi dengan berkunjung ke Langgar Ageng Pangeran Diponegoro di Salaman. Ini sangat menarik. Nah, ini sayang sekali kami waktu itu karena keterbatasan waktu tidak bisa mengakses untuk mendapatkan foto Al-Qur'an-nya, Ustaz. Al-Qur'an yang ditinggalkan di situ. Yang ditinggalkan karena ada Al-Qur'an dan kitab kuning. Ya karena kami sangat memahami bahwa artefak itu sangat penting sehingga tidak sembarang orang boleh melihat dan mengakses. Tapi dari Balai Konservasi harusnya bisa dapat akses nanti. Dan ada satu yang kami sayangkan juga, tidak jauh dari sini ada mengarah ke Perbukitan Menoreh itu ada Guo Lowo namanya, Ustaz. Guo Lowo. Yang juga diyakini sebagai salah satu tempat persinggahan. Namun sayangnya guonya hilang, Ustaz. Karena? Bersama dengan bukit-bukitnya. Karena penambangan. Ya Allah, sedih sekali. Tapi masyarakat masih mempunyai memori yang kuat bahwa di situ ada tempat Gua Lowo itu. Ya memang ya tantangan dari konservasi itu karena memang pembangunan selalu berjalan di mana-mana ya. Termasuk kita kalau membaca babat ya seperti Mas Roni mungkin sudah pernah menyampaikan ya nama-nama tempat di masa itu yang sudah berubah karena perubahan-perubahan administratif di masa sekarang ya. Tilang yang sekarang disebut Tilang mungkin hanya kampung, tinggal itu hanya satu kampung. Tinggal satu kampung padahal desanya Wanurejo sekarang. Dulu mungkin wilayah yang sangat luas. Betul. Ya ini ada juga pertanyaan mengenai benteng Stelsel nih, dari Indratama Adi Prayoga. Apa langkah Pangeran Diponegoro dalam menghadapi strategi benteng Stelsel yang dibuat Belanda dan mengapa bisa membuat pasukan ini menjadi semakin terdesak? Memang Stelsel benteng ini strategi yang digagas oleh seorang perwira dari Prusia, namanya Franz David Kochius, wakilnya de Kock. Kolonel Franz David Kochius ini memang jenius militer ya, jadi perwira zeni sebenarnya, bukan perwira kavaleri atau infanteri, tapi perwira zeni. Dia memang bangun. Gitu. Dia mengajukan kepada de Kock kalau mau menghadapi orang yang gerilyanya sangat didukung alam seperti ini, mau tidak mau kita setiap daerah yang kita duduki kita bangun benteng, lalu ada jalur-jalur yang sudah kita tetapkan antar benteng ini. Kalau satu benteng diserang, dia bisa ngasih tanda langsung dari benteng lain bisa bantu. Nah, itulah yang kemudian diterapkan. Dan ini memang strategi yang sangat mahal. Diakui oleh de Kock, ini strategi yang sangat mahal, tapi tidak bisa tidak. Itulah satu-satunya cara untuk bisa mengalahkan Pangeran Diponegoro. Jadi benteng-benteng ini ada yang besar, ada yang kecil, tergantung wilayah yang dikuasai Belanda. Maka pada saat itu karena benteng-benteng ini semakin ketat, kita bisa bayangkan pasukannya Pangeran Diponegoro itu kan ya tidak bisa ngecamp di satu tempat. Jadi dia dipimpin oleh komandan-komandan, para ahli basah, para basah, para dullah, angadullah, para syekh, itu terpisah-pisah di banyak tempat. Dulu ketika belum ada benteng-benteng ini, mereka bisa sangat cepat berhubungan. Seorang berkuda dikirim, ayo gerak bareng-bareng dan lain sebagainya. Begitu banyak benteng ini, maka menjadi kesulitan untuk berkomunikasi satu sama lain. Itu yang pertama. Yang kedua, logistiknya juga. Karena ada benteng-benteng ini mengawasi penduduk-penduduk di sekitarnya. Kalau ada yang bergerak bawa, misalnya kan zaman dulu bawa sego penaan, beberapa pikul atau beberapa gendong untuk mensuplai pasukan Diponegoro, ketahuan, cegat, dan disita oleh Belanda. Sehingga secara logistik juga sangat kesulitan. Pangeran Diponegoro sempat merespon dengan cara memerintahkan pasukannya untuk merebut benteng-benteng ini. Tetapi banyak yang mengalami kegagalan karena koordinasi antar benteng ini bagus sekali. Satu benteng diserang, dia kirim panah api atau tembakan yang memberi tanda ke atas, dari benteng lain segera bisa membantu. Termasuk kekalahan Sentot Alibasah Prawira Dirjo yang terbesar di akhir tahun 1829 itu di benteng Nanggulan, dekat sini masih. Jadi di Nanggulan ini ada benteng Belanda besar, oleh Sentot diserbu habis-habisan, ternyata beliau sampai kalah, kehilangan banyak sekali pasukan. Itu contoh bagaimana kemudian strategi mengcounter Stelsel benteng ini banyak tidak efektif. Ada berapa benteng saja yang dibangun? 280. Wah, luar biasa. Kita bisa bayangkan itu biayanya berapa gitu ya, itu kita bisa bayangkan. Dan itu seandainya perang belum berakhir mungkin bisa bertambah lagi. Tambah lagi itu. Tambah lagi. Ini Ustaz terkait dengan spot-spot tadi ya yang kita tampilkan, kemudian juga banyak pertanyaan juga mengenai
jejak-jejak tadi di sekitar tinggal, kemudian di sekitar menoreh ini bagaimana menurut Ustadz ini kondisi saat ini dan bagaimana kita kemudian perlu mengembangkan, perlu merevitalisasi mungkin? Iya, ini saya kira menjadi tanggung jawab kita bersama, masyarakat juga punya peran di situ. Ada cerita-cerita yang masih tersisa berkembang di tengah masyarakat. Yang cerita-cerita ini mungkin tidak termaktub di dalam babat, terlewat diceritakan, karena memang kalau semua diceritakan kan akan menjadi banyak sekali. Nah, kita punya peran untuk melestarikan cerita-cerita tersebut. Mungkin ada teman-teman Karang Taruna peduli wisata, misalnya bisa merangkum cerita itu, membukukan, kemudian menjadi panduan bagi teman-teman yang akan mandu wisata di situ. Sangat menarik yang dijalankan di Kulon Progo, kata Mas Roni, adalah bagaimana kemudian setiap desa punya buku sejarah desa, yang kemudian itu bisa menjadi panduan ketika desa ini menjadi desa wisata sejarah. Jadi siapapun pemandunya baca buku itu iso jelaske, gitu ya. Itu saya kira ke depan penting, seperti situs-situs Langgar Ageng, situs Mateseh, ya, apalagi yang sudah dikelola dengan baik seperti museum di Wisma Residen Magelang dan sebagainya. Patut disertakan mungkin dalam informasi wisata Borobudur, ya, kalau kemudian bisa menjadi hal-hal yang bisa diakses oleh teman-teman wisatawan. Saya sendiri sekarang banyak mengelola pesantren masyarakat Merapi Merbabu yang ada di Jalan Tembus Magelang Boyolali kilometer 30. Di dalam babatnya Diponegoro maupun babatnya Gondokusumo diceritakan bahwa kesatuan-kesatuan pasukan dari Pajang itu ketika Diponegoro tiba di Menoreh itu banyak yang bergabung. Nah, kalau saya akhirnya berkesimpulan pasti lewat sini, lewat Selopas gitu kan, lewat daerah di antara lereng Merapi Merbabu, ya itu paling mungkin jalannya waktu itu situ. Berarti kalau kita misalnya mau napak tilas, ini jalan yang dulu ditempuh oleh pasukan Pangeran Diponegoro untuk bergabung ke Menoreh dari wilayah Pajang, itu pasti lewat situ, itu misalnya gitu. Nah, Pajang di sekitaran Kartosuro saat ini Pajang itu ya sekitar Kartosuro, kemudian daerah Surakarta, Laweyan gitu. Nah, ini ada satu pertanyaan juga, Ustadz. Ini sebetulnya ini kepada teman-teman di Balai Konservasi ini. Apakah beduk peninggalan Pangeran Diponegoro masih digunakan? Masih itu masih, kan? Masih digunakan dan masih bisa dikunjungi juga berarti. Dan mengapa Pangeran Diponegoro memilih ya lokasi Wanurejo ini sebagai gerilya awal gerilya untuk perjuangan ini? Medan pertempuran Pangeran Diponegoro pada bagian awal perjuangan itu memang luar biasa luas dan sebenarnya tidak bisa ditentukan bahwa beliau memilih satu tempat, dimanapun bisa campur dengan Belanda dengan kondisi menguntungkan pasti beliau akan lakukan. Ya, maka markas Pangeran Diponegoro itu mungkin orang mengenal, markasnya di Gua Selarong. Selarong itu ya cuma beberapa kali dan beberapa waktu. Artinya markasnya itu berpindah-pindah terus, namanya juga gerilya. Selarong pernah dipertahankan habis-habisan, tetapi ketika satu kondisi tidak bisa dipertahankan, ya beliau harus pindah, geser lagi. Termasuk Ndekso, ini kan markas besar setelah Selarong. Jadi Pangeran Diponegoro ketika Selarong dihancurkan Belanda, bergerak ke barat, menyeberang Sungai Progo di Klangon, kemudian bergerak ke arah utara sedikit menuju Ndekso, di situ markas besar. Nah, ketika Belanda tahu Pangeran Diponegoro menyeberang Sungai Progo, mereka menggerakkan pasukan besar tadi yang dipimpin oleh Dubus, Gesignis, kemudian menuju Tinggal tadi. Nah, Tinggal ini titik ketemu clash-nya kedua pasukan tadi. Dan besar kemungkinan juga tidak sebentar ya tinggal di sekitar Tinggal dan Wanurejo ini mungkin dalam waktu yang cukup lama juga. Luar biasa, dan itu artinya masyarakat di sini itu mendukung perjuangan dengan luar biasa. Ya, kemarin saya sempat nyimak diskusi dengan Mas Roni, lah iya 4.000 pasukan itu cateringnya gimana gitu. Gitu ya. Itu kan berarti bagaimana masyarakat yang luar biasa mendukung logistik pasukan yang semacam itu gitu. Ya, ini ada pertanyaan menarik ini Ustadz. Ini karena kita sudah ada di bagian akhir dan nanti mohon izin lebih dari 1 jam nih Ustadz ya. Wah, monggo. Senang sekali pokoknya ngobrol dengan Pak Nahar ini. Ini pertanyaan yang khas generasi muda ini Ustadz. Bagaimana cara kita sebagai generasi muda mengikuti jejak-jejak Pangeran Diponegoro dalam menjaga warisan budaya terutama di daerah Magelang? Oh, nggih. Mengingat
di era sekarang banyak generasi muda yang menyukai justru budaya luar. Saya kira kita perlu banyak sekali mengenalkan ya, bagi kita yang lebih senior mungkin mengenalkan, untuk generasi muda juga harus punya curiosity tinggi, pengen tahu tentang sejarah. Termasuk saya ini senang baca Babat itu karena kadang-kadang kita menemukan kejadian-kejadian yang ada lucunya loh di Babat gitu. Itu. Jadi misalnya Pangeran Diponegoro itu juga humoris. Jadi saya ambilkan contoh gitu ya supaya kita melihat gambaran pahlawan itu jangan cuma mengangkat senjata, tapi ada humorisnya. Ini cerita ini. Jeng Sri Narpo ngandika malih lamun iku artine agama mangko ingsun kalipae hiyonjeng Nabi Rasul sun tinita ing tanah Jawi wase Nabi Muhammad mengku rasul-rasul sakabate kawan dosa sayektine luweh papat mongko gentinireng panutan tekang 5 jeng Rasulillahi hiyo ganep 45 mung nyiji pekurmatani. Jadi ketika Diponegoro ditawari oleh Kolonel Clarence, nanti sepanjang perjalanan dari Kecawang di wilayah Kebumen sekarang menuju ke Magelang, itu kan lewat benteng-benteng Belanda. Di setiap benteng yang dilewati, apakah Pangeran Diponegoro mau dihormati pakai tembakan meriam? Berapa jumlahnya kalau mau dihormati pakai tembakan meriam? Kemudian Pangeran Diponegoro mengatakan, aku ini khalifahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu sahabatnya 40 yang paling utama. Dan beliau itu adalah Nabi, kemudian khalifahnya 4. Berarti jumlahnya 45. Jadi saya mau setiap benteng nanti menembakkan 45 kali kalau saya lewat. Ini sampai ada yang mengomentari, jangan-jangan Pangeran Diponegoro itu sudah menubuatkan kapan Indonesia merdeka gitu ya. 45 tembakan meriam di setiap benteng. Kemudian Kolonel Clarence keberatan. Waduh, kalau 45 tembakan meriam di setiap benteng, habis nanti peluru kami. Oh, gitu boros sekali gitu ya. Akhirnya kemudian Pangeran Diponegoro mengatakan, wah kalau begitu saya ndak usah dihormati pakai tembakan meriam. Beliau mengatakan, reh son dewe noro susah, sebab wis kurmatiro tanpa wilis lire datan karuan. Watesiro 1.000 luweh peran kumpeni kurmat meriam meringwang wuwuh brondongan tiktake kalbu perang jero 6 tahun. Kalau Belanda mau menghormati saya, sudahlah nggak usah. Wong kalian itu menembakkan meriam ke arah saya selama perang 6 tahun, itu sudah 100.000 kali lebih. Wes boros banget. Jadi di sini Kolonel Clarence itu jadi tersenyum kejut gara-gara Pangeran Diponegoro nggodain. Ternyata kalian pernah nembak menghormati saya itu 100.000 tembakan lebih. Dan nggak ada yang kena kan gitu. Ini contoh bagaimana kemudian Pangeran Diponegoro itu sangat humoris. Kemudian kita bisa membaca watak ya. Jadi bagaimana Pangeran Diponegoro itu misalnya ketika sudah sampai di Magelang, kemudian sudah ketemu dengan Jenderal de Kock gitu ya. Itu beliau ketika merasa ditipu itu misalnya di Babat ini direkam bagaimana beliau akhirnya mogok sudah. Ya, ini ada kalimatnya. Kanjeng Sultan Abdul Kamid awit saking yang dalam Kanjeng Tuan Jenderal de Kock Markus Hindrik nuwun preksa ing ngajeng serat Sri Paduka mratelakaken boten karsa bicara kalian tiyang sanesipun ingkang eyang. Sapunika ingkang eyang ngajeng-ajeng karsa dalem ingkang tamtu kados pundi punapa wontenipun. Ya, ini kemudian ini kalimatnya luar biasa beliau ini. Yo Kapten Rob J.J. Robs, kapten yang ada di situ. Engson ora arep apa-apa, ora mundak ora rawuh. Kajab kang wusun prak telakake sapisan. Saya tidak mau bicara apa-apa lagi. Semua maksud saya sudah jelas. Tuntutan saya sudah jelas. Bahwa saya menghendaki menjadi pemimpin agama tertinggi di tanah Jawa yang bersatu. Tidak ada lain. Nah, maka kita bisa membaca kemarahan dalam kalimat-kalimat beliau ketika merasa ditipu di sini dan kejadian-kejadian itu. Jadi ini kalau difilmkan saya membayangkan luar biasa. Gitu drama mungkin akan diangkat menjadi sebuah drama, itu luar biasa. Nah, teman-teman generasi muda tentu bisa mengangkat ya fragmen-fragmen cerita Pangeran Diponegoro ini dalam bentuk-bentuk yang populer, didramakan, kemudian mungkin ada yang pintar animasi boleh dianimasikan, menarik gitu ya dan lain sebagainya. Nanti mungkin yang punya ke luangan yang lebih besar, modal yang lebih besar, kayak Mas Angga Dwi Mas sudah mengenalkan dengan
film Mencuri Raden Saleh. Di situ beliau menceritakan bagaimana dua versi lukisan menggambarkan Pangeran Diponegoro di Magelang. Ya, Nicholas Pineman dengan penyerahan diri Pangeran Diponegoro dan Raden Saleh dengan penangkapan Pangeran Diponegoro. Itu sudah insya Allah memantik ya anak muda untuk wah itu gimana sih cerita kejadiannya sebenarnya. Nah, tapi ya kemasan-kemasan seperti ini yang mengantarkan orang untuk ingin tahu lebih banyak, itu yang perlu kita perbanyak. Ya, ini untuk mengenai bagaimana mengenalkan kepada generasi muda ini cukup banyak yang menanyakan itu sebetulnya Ustadz. Sebetulnya mau saya tanyakan di belakang, tapi Ustadz sepertinya sudah tahu bahkan ditanya itu. Ini ada pertanyaan dari sebentar, ini ada dari Robi Yulianto ya, kemudian dari banyak ini yang tanya sepertinya. Ada Mia Saktiandini, kemudian juga David Banten Tandi Palobu. Namanya luar biasa. Kemudian juga ada juga dari David tadi sudah ya, maaf. Alif Enko, saya tidak tahu nih. Alif Enko. Jadi teman-teman sekalian yang tadi nama-namanya dibacakan, artinya akan mendapatkan merchandise dari kami. Nanti silakan mengirimkan nama, nomor HP dan alamat ke Instagram Balai Konservasi Borobudur. Nanti akan kita kirimkan merchandise tersebut. Luar biasa. Jadi apakah Anda beruntung segera periksa namanya apa disebut gitu. Ya, jadi pada intinya adalah bagaimana kemudian kita saat ini kepada generasi muda ini, Ustaz, mengaktualisasikan sejarah. Bagaimana cara-cara yang bisa kita saya respect dengan Mas Roni misalnya dengan channelnya yang mengajak kita berpetualang menyusuri Babad Diponegoro. Saya respect dengan Profesor Peter Carey yang telah dengan serius mengkaji sejarah Pangeran Diponegoro ya, melibatkan seluruh hidup beliau. Bahkan saya respect dengan generasi-generasi muda yang saya kira tidak kekurangan cara ya untuk mengenalkan Pangeran Diponegoro. Ini misalnya di Sang Pangeran dan Janisari terakhir saya menawarkan banyak adegan-adegan yang saya kira sangat menarik untuk mungkin mau didramakan, mau diilustrasikan dalam bentuk komik, ya, mau diilustrasikan dalam bentuk animasi dan lain sebagainya. Ayo kita bareng-bareng bersama-sama dengan apa yang kita bisa. Saya insya Allah akan meneruskan untuk riset dan menulis. Nanti teman-teman yang punya potensi-potensi yang lain, ayo. Sekedar gambar-gambar menarik tentang Pangeran Diponegoro, kejadian-kejadian menarik dalam hidup beliau yang diangkat, itu akan sudah sangat membantu untuk semakin memantik rasa ingin tahu kita tentang pahlawan, bukan hanya Diponegoro mungkin, tapi juga pahlawan-pahlawan yang lain. Aktualisasi sejarah, insya Allah selalu relevan, ya, karena histori kan mengulang ya biasanya gitu, tidak banyak berbeda pola-polanya. Artinya kita selalu bisa belajar. Bukan hanya belajar sejarah, tapi istilah Mas Roni, belajar dari sejarah. Gitu. Ini ada yang spesifik ini, Ustaz. Bagaimana kegiatan apa yang perlu dikembangkan di desa-desa sekitar Borobudur dalam meneladani semangat. Jadi bagaimana meneladani, dan ada dua pertanyaan jadinya. Bagaimana kita sebagai generasi muda ini meneladani, dan yang kedua, program apa yang bisa dikembangkan di desa-desa. Baik, yang pertama, untuk mengenal tentu mungkin bisa diselenggarakan nanti. Saya berharap misalnya di sekitar Borobudur ada Festival Pangeran Diponegoro, ya misalnya, kemudian desa-desa ini menyelenggarakan event, atau mungkin di Kota Magelang bahkan, saya juga akan bicara dengan Pak Wali Kota Magelang, misalnya ada tiap tanggal penangkapan Pangeran Diponegoro, meskipun suasananya sedih, patut juga dibikin acara untuk misalnya memperingati bagaimana beliau di Magelang menjalankan ibadah puasa sampai Idul Fitri, dengan maksud silaturahmi Idul Fitri ternyata dikhianati gitu ya. Narasi-narasi itu penting untuk terus dikembangkan. Adapun kalau kita hendak mewarisi nilai perjuangan beliau, tentu nilai perjuangan beliau adalah kecintaan kepada tanah air, kecintaan kepada agama, berjuang karena Allah tanpa pamrih, semangat rela berkorban, meninggalkan semua kemewahan yang beliau nikmati di Puri Tegalrejo, rela masuk hutan keluar hutan ya, makan seadanya dengan buah-buahan hutan, menderita sakit malaria yang sedemikian luar biasa dahsyat menimpa beliau, tapi beliau tetap teguh, tetap konsisten, tetap tidak goyah dalam nilai-nilai yang diyakininya. Nah, yang seperti ini perlu kita selalu contoh. Gitu. Ya, Ustaz. Pertanyaan tadi adalah dari saudara Robi Yulianto. Nanti juga bisa dikirimkan nama dan nomornya. Kemudian ada satu pertanyaan nih yang sebetulnya
hadir paling awal nih Ustaz pertanyaan ini. Oh, tapi disimpan di gong. Disimpan karena saya ini rasa ini sangat penting ya. Pertanyaan dari Nasef Nugraha. Nasef menanyakan bagaimana kehidupan toleransi Ustaz. Nggih. Pada masa Pangeran Diponegoro yang beliau berjuang tentu saja di sana juga beriringan dengan penganut agama lain. Baik. Dan apakah Borobudur yang saat itu menjadi salah satu yang sering dilewati begitu ya, juga menjadi perhatian dari Pangeran Diponegoro. Yang pertama bahwa di dalam pasukan Pangeran Diponegoro para pendukung ini terdiri dari banyak kalangan. Pangeran Diponegoro berhasil menghimpun pendukung dari kalangan bangsawan, para pangeran, paman-paman beliau, eyang-eyang beliau, kemudian juga dari kalangan para santri, para ulama. Kemudian juga bahkan tadi disebutkan kisah tentang Kapitan Tan Jing Sing alias Tumenggung Serdingrat yang seorang Tionghoa tetapi juga mendukung beliau. Ini menunjukkan ada kesatu paduan yang kemudian berhasil disatukan oleh Pangeran Diponegoro. Bahkan Bromo Corah ya. Jadi Bromo Corah di zaman Pangeran Diponegoro itu mungkin ya ini obrolan saya dengan Kironi Sodewo pada waktu itu adalah pecatan-pecatan prajurit yang prajurit ini mengalami pengurangan sangat dahsyat pada masa Hamengkubuwono II dan III ketika dipaksa oleh penjajah untuk memperkecil jumlah pasukan keraton. Mereka kemudian menjadi Bromo Corah di berbagai tempat yang ini kemudian bergabung lagi dengan Pangeran Diponegoro dalam perjuangan. Kemudian kalau dari sisi keyakinan yang lain, Diponegoro memang dalam babat punya terminologi yang mungkin kalau dibawa ke masa sekarang agak keras. Beliau menyebut kafir dan kafir murtad. Kafir itu artinya orang Belanda, Eropa, asing yang beragama Kristen. Kafir murtad itu adalah orang Jawa, mungkin agamanya Islam, tetapi kemudian membela Belanda, bekerja di pihak Belanda dengan terang-terangan. Maka beliau menyebutnya kafir murtad. Ini karena istilah akidah ya dalam pada itu. Tetapi meskipun beliau menyebut dengan keras, ya beliau kalau sudah kemudian mengenal, kalau kemudian orang ini juga tidak menunjukkan sikap permusuhan, beliau sangat baik kepada mereka. Colonel Clarence itu karena kemudian selama perang memang ditugaskan untuk mendekati Pangeran Diponegoro dengan pendekatan-pendekatan yang baik dan tidak terlihat musuhi, maka Diponegoro sangat baik kepada beliau, bahkan ngasih hadiah termasuk keris dan lain sebagainya kepada Colonel Clarence yang beliau sebut kaleres dengan maksud baik ya, leres berarti orang baik gitu. Itu contoh toleransi beliau. Dan jadi meskipun Belanda pun kalau karakternya baik, beliau juga baik. Beliau baik, tidak ada masalah dengan itu. Demikian pula orang-orang Tionghoa yang baik. Meskipun ada kasus di mana orang Tionghoa ikut menjadi korban ketika Pangeran Diponegoro berperang. Kenapa? Karena pada saat sebelum perang Diponegoro, mereka terlibat dalam mendolimi rakyat sebagai penarik pajak yang sangat kejam. Sampai pada masa itu diceritakan ada namanya pajak gendongan. Gendong anak saja lewat gerbang itu kena pajak. Wah. Itu kan luar biasa sangat menjengkelkannya sehingga memang ada mungkin yang menuduh Pangeran Diponegoro itu anti Cina. Dalam kondisi itu bukan anti Cinanya, anti kezaliman. Cuma karena pada waktu subjek yang melakukan adalah orang Tionghoa, memang terjadi ada orang Tionghoa jadi korban. Tetapi bukan karena anti Tionghoanya. Pak Remi Silado dalam novel beliau tentang Pangeran Diponegoro menampilkan seorang tokoh yang berasal dari kalangan Tionghoa yang bersahabat dengan Diponegoro sejak berada di mana Tegalrejo. Sedemikian pula Codiningrat diceritakan memberi hadiah seekor kuda yang menjadi kuda legendnya Pangeran Diponegoro namanya Kiai Gentayu. Jadi cerita-cerita ini juga penting untuk kemudian kita angkat. Di buku ini saya tidak menafikan bahwa tadi ada orang Tionghoa yang memusuhi Pangeran Diponegoro maka juga dimusuhi. Tapi saya menampilkan satu tokoh namanya Xiao Chen Kok, seorang Tionghoa yang menjadi sahabat dekat Pangeran Diponegoro. Ada di buku ini. Gitu. Jadi kita tetap harus mengangkat nilai-nilai itu. Nah, ini saya yang penasaran Ustaz terkait dengan pertanyaan Nasef tadi. Borobudur ini kalau dia menanyakannya apakah menjadi perhatian. Kalau saya sendiri penasaran apakah kata Borobudur itu disebut di dalam salah satu babat. Kalau kata Borobudur tidak disebut dalam babat, karena istilah itu berasal dari Raffles ya. Jadi yang menyebut percandian yang ada di tempat ini sebagai
Borobudur itu pertama adalah Raffles dalam History of Java. Mungkin beliau merujuk kepada Boro itu nama desa di wilayah ini, kemudian Budur atau Beduhur itu tempat yang ditinggikan, yang luhur, yang mulia. Nah, dahulu memang agak unik. Ya, dinasti Mataram itu memberi wewaler kepada para keturunannya, pangeran-pangerannya untuk tidak mengunjungi tempat-tempat seperti ini. Ya, mungkin salah satunya adalah penghormatan ya kepada tempat-tempat itu, karena memang itu kan bukan tempat ibadahnya, bukan tempat ibadahnya seorang Muslim. Jadi ngapain ke situ? Kan zaman itu belum ada program wisata. Gitu. Dulu kan wisata itu tidak ke wisata budaya dan wisata sejarah. Jadi ya tidak ada kepentingannya beliau untuk kemudian misalnya mendatangi tempat-tempat seperti itu, bahkan ada wewaler karena mungkin justru karena menghormati, loh itu tempat ibadah agama lain, kita tidak perlu terlibat di situ, kita hormati, kita kita tidak ikut campur di situ. Itu contohnya. Tetapi bahwa daerah di sekitar Borobudur ini ya pada waktu itu mungkin di dalam babat lebih banyak urusannya kaitannya dengan memang beberapa kali menjadi medan pertempuran. Karena tempat ini subur sekali sejak dulu. Kalau tempatnya subur, pasti ada sumber logistik yang besar, itu memang tempat yang sangat menarik untuk dikuasai. Kalau nggak dikuasai, mana-mana diambil musuh untuk mendukung logistik mereka. Gitu. Jadi memang kalau candinya sendiri tidak disebut, Ustadz ya, secara etherlog di dalam babat-babat. Tetapi kawasan ini memang sangat dekat dengan perjuangan-perjuangan, sangat memiliki peran yang sangat penting. Nilai sejarahnya luar biasa. Ya, tinggal bagaimana kita menghidupkan kembali spot-spot itu untuk kita kemas ulang barangkali saja, supaya masyarakat generasi muda juga tahu akan sejarah itu dan bukti-bukti mengenai perjuangan itu. Nah, saudara sekalian, kita sudah ada di akhir dari diskusi, Ustaz. Sudah lebih dari 1 jam. Mohon maaf ini mengambil waktu Ustaz yang kita minta sebetulnya hanya 1 jam. Barangkali ada yang disampaikan di akhir ini, Ustaz, untuk pesan kepada kita semua. Saya kira menjadi tugas kita bersama ya untuk terus mengangkat sejarah bangsa sebagai satu akar yang kokoh tadi untuk kita bisa tegak berdiri hari ini dan mempersiapkan warisan untuk anak cucu. Pangeran Diponegoro hanya satu di antara begitu banyak, mungkin ribuan, puluhan ribu, mungkin ratusan ribu orang yang pernah berjuang dan berkorban untuk negara, bangsa, dan agama. Maka mari kita angkat para pahlawan, mungkin daerah kita sendiri, teman-teman di Aceh, tulislah tentang Aceh, teman-teman di Minangkabau, tulislah di Minangkabau, teman-teman di Palembang, tulislah kepahlawanan di Palembang, dan di semua daerah, sampai ke Maluku, sampai ke Papua, sampai ke Nusa Tenggara, dan sebagainya. Kita punya tanggung jawab untuk menancapkan akar yang kokoh bagi bangsa ini, untuk tegak di masa sekarang, dan untuk mempersiapkan nilai-nilai yang kita wariskan kepada anak cucu kita. Itulah caranya untuk menjaga bangsa ini, negara ini yang sudah diwariskan oleh para pahlawan kepada kita. Nah, dengan bagaimana kemudian kita merawat sejarah, mengambil nilai dari sejarah, menyebarkan nilai-nilai itu untuk menjadi semangat dan motivasi kita semua. Wah, luar biasa sekali, Ustaz. Dan saya pikir kesimpulannya jelas ini, teman-teman sobat sekalian, bahwa sejarah itu pohon rupanya. Pohon, betul. Yang harus kita jaga akarnya, kita tinggikan pokoknya sampai kemudian kita bisa merasakan buahnya maupun kerindangan dari naungan pohon itu. Nah, ini teman-teman yang harus kita garis bawahi. Dan di Borobudur gerbang-gerbangnya ada gambar pohon salah, pohon bodi dan lain sebagainya, pohon kalpataru. Ini sangat menarik. Ya, terima kasih Ustadz Salim Afillah yang telah memberikan wawasan ilmunya yang luar biasa. Dan untuk sobat-sobat sekalian, terima kasih sekali sudah menyimak video ini ya sampai dengan akhir, dan tadi yang dibacakan pertanyaan-pertanyaannya sangat menarik. Nanti akan mendapatkan apresiasi dari kami. Dan yang tidak mendapat, mohon maaf, supaya tetap mengikuti channel ini, dan mudah-mudahan channel ini semakin berkembang, Ustadz, semakin banyak subscribernya dan viewernya, untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pengembangan dan pelestarian cagar budaya di Indonesia. Lagi kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau banyak kesalahan dan kekurangannya. Kita tutup dan selamat siang pada sobat budaya sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.